Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jemaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi. Tentunya di Islam itu indah. Seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentunya dengan guru-guru kita yang Masya Allah nih. Kita tanya dulu, kita sapa dulu. Apa kabar Ustadz Maulana? Alhamdulillah. Sehat baik. ya? Sehat dan nih. semangat. Nah karena guru-guru kita udah semangat nih Masya Allah. Jamaah seperti biasa nih kita akan mengangkat tema yang menarik. Kita di dalam rumah tangga pastinya kalau misalnya ada cekcok-cekcok dikit, itu katanya saya sering dengar itu adalah bumbu yang bikin keluarga kita itu harmonis. Tapi mohon maaf nih, ada juga kesalahan yang dilakukan berulang-ulang sehingga ini menjadi bahaya nih untuk rumah tangga kita sendiri. Makanya insya Allah kita akan bahas tema yang luar biasa. Temanya adalah dosa-dosa suami yang jarang disadari. Masya Allah, di sini semua ada suami-suami yang luar biasa. Sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ajak lu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Semua kita semua dilindungi agar terhindar dari orang-orang yang zolim dan sifat zolim. Ustadz Maulana, izin bertanya nih. Ini kadang kita bicara soal dosa-dosa suami. Nah ada kalanya nih kita tuh kalau misalnya lagi ketemu sama teman gitu ya. Para laki-laki, bapak-bapak, suami-suami ini suka saling cerita. Nah ini gimana hukumnya nih jika suami tidak sengaja bercerita tentang keburukan istri kepada orang lain. Nah ini mohon penjelasan. Suami tidak sengaja, apa sengaja atau tidak sengaja nih? Bisa sengaja, bisa tidak sengaja, gimana hukumnya tuh? Menceritakan aib istri. Betul. Saya pakai bahasanya Habib Usman. Nah apa? Zolim. Zolim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Kita harus memperbaiki diri. Bukan hanya diri yang diperbaiki, tapi kalau sudah berumah tangga, memperbaiki diri dan keluarga. Ku ampusakum wa ahlikum nor. Karena mohon maaf kepada suami, jangan pernah menceritakan keburukan istri. Mohon maaf karena ini ketika sosok laki-laki dalam hal ini suami, berarti dia tidak melaksanakan tugas sosok seorang yang namanya suami. Kenapa? Karena sosok suami harusnya maaf melindungi istri, bukan mempermalukan istri. Tugas suami menafkahi, mendidik dan melindungi. Ingat, kata melindungi di sinilah yang harus ditamkan oleh sosok laki-laki, di mana sosok laki-laki itu harus menjaga kemuliaan rumah tangga, harga diri rumah tangga. Ketika sosok laki-laki sendiri yang membuka aib rumah tangganya, berarti dia tidak bisa menjaga rumah tangga. Maka disinilah al-ahya'u minal iman, malu itu bagian daripada iman. Makanya ketika orang hidup al-ahya, padahal malu disandingkan dengan malu dan hidup, berarti orang yang tidak tahu malu tidak ada kehidupan padanya. Maaf tanpa menggurui, maka ketika orang membuka aib utamanya suami, maka ternyata dia sudah tidak punya rasa malu. Kalau sudah tidak punya rasa malu, berbuatlah sesukamu. Karena malu itu menandakan seseorang itu bisa menjaga rumah tangga, kemuliaan dan sebagainya. Dan ketika ada orang menceritakan keburukan pasangannya, maka sebenarnya dia sudah menyalahi pernikahan. Bukankah pernikahan itu disebutkan dalam Al-Quran? Unna libasul lakum wa antu libasul lahunna. Untuk menjadi penutup pakaian. Tidak memperlihatkan, mohon maaf, aib rumah tangga. Maka ini kesalahan besar ketika sosok suami membuka aib istrinya sendiri. Maka
tingkat keberhasilan sosok suami dilihat kepada istri. Cerminan istri adalah cerminan rumah tangga itu bahagia tidaknya dilihat dari istri. Jadi ketika dia mohon maaf menceritakan aib rumah tangganya dalam hal ini istrinya, orang akan menilai dia, dipermalukan dia. Kenapa? Mohon maaf, karena dia sendiri yang buka aibnya. Lalu orang akan berkata berarti yang gagal dirinya. Siapa yang gagal? Dia. Kenapa tidak bisa mendidik istri? Istri saya itu banyak utang. Berarti Anda tidak bisa memenuhi. Iya. Istri saya nakal. Berarti kamu yang tidak bisa didik baik-baik. Istri saya itu cerewet. Berarti Anda tidak bisa mengontrol ucapannya. Nah itu dia. Jadi laki-laki tetap salah. Dan orang yang membuka aib seseorang, jangankan bukan istri, orang Orang lain lain aja aja. dibuka, akan kau dibuka aibmu walaupun kau sembunyi di dalam rumah. Oh nauzubillah min dzalik, ya Allah. Baik. Jangan pernah buka aib rumah tangga. Baik. Aduh. Berapa kali kaget, Kang? Udah 3 kali nih. 3 kali. 4 kalinya dapat gelas. Masya Allah, baik. Jadi ini adalah dosa suami yang jarang disadari. Ini membuka aib istri. Nah itu padahal dia membuka aib dirinya sendiri ya. Masya Allah. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasannya. Selanjutnya saya mau ke Habib Usmani. Habib, Afwan izin bertanya. Ini banyak juga nih terjadi gitu ya. Kalau misalnya lagi di rumah, istri itu kan masak. Namanya kayak saya tuh ya baru-baru belajar gitu ya. Membina rumah tangga. Istri juga baru belajar masak gitu ya. Nah kadang masakannya itu mohon maaf kurang sesuai sama selera. Atau kasarnya tuh gak enak gitu. Nah ini apa yang harus dilakukan nih kalau misalnya lagi ada yang gak sesuai gitu. Ini aku bilang enak aja atau jujur aja, mana yang lebih baik gitu. Tadi baru aku bilang, Apa? jangan buka aib rumah tangga. Ini- Kamu sendiri yang buka. Bukan ini contoh kalau Oh, contoh. misalnya. Contoh kalau misalnya. Baru jadi omongin, Kan- jangan buka aib keluarga, istrinya tidak tahu masak. Belum. Itu membuka aib. Kan ada kan gak semuanya misalnya. Oh, iya. Kalau dia Oh, jagonya iya. masak Palembang. Maaf yang di Nah, rumah, iya. maaf yang di rumah. Mikdad lagi mengungkapkan bahwa istrinya lagi belajar masak. Lagi belajar masak, Oke. betul. Apa yang harus dilakukan? Apakah jujur untuk memperbaiki gitu ya? Atau bohong aja, oh iya enak gitu. Mohon penjelasannya Habib, Silakan silakan. Kang Mikdad, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabih wa azwajih wa dhurriyyati wa ahli baitihi wa ansarihi wa sarim ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah dan insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru Amin, kita, ya Allah, ya bisa Rabbal diamalkan untuk dirinya, Amin. suaminya, istrinya, anak-anaknya, dan insya Allah penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, ya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alamin. Kalau misalkan ditanya nih, kalau istri kita masak, ternyata masaknya keasinan, Ya. apa yang harus kita lakukan? Kalau misalkan nih, sebelum saya jelasin, kalau Kang Mikdad nih, Iya. istrinya lagi baru belajar masak, Iya. keasinan, apa yang Kang Mikdad lakuin? Kalau aku sih jujur aja langsung bilang. Kayaknya ini kalau ditambahin manis dikit lebih enak nih sayang gitu biasanya. Kalau Ustadz Maulana, Kalau saya memuji dong, Memuji dulu ya. memuji. Karena sudah ada usaha. kalau Ustadz Sam, Ustadz Sam, Aku selalu suka sih sebenarnya, selalu belum pernah gagal. Tapi kalau Waduh. misalnya gagal aku ngomong. ngomong. Nah, Ngomong. disinilah bentuk macam-macam kepala rumah tangga. Melihat kondisi istrinya, kalau istrinya senang bergurau, senang bercanda, maka dibercandain lagi. Tetapi kalau misalnya istrinya yang serius, Baper gitu yang nanti baper, takutnya. maka mengikuti daripada sunnahnya Oh, baginda Nabi besar berarti Muhammad Sallallahu Kartika Alaihi Wasallam. Kartika nggak bisa masak. Gak bisa udah ditegasin. Habib langsung yang ngomong. Nah, maka mengikuti sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tersenyumlah dan nikmatilah makanan tersebut. Kalau misalkan mau dikasih ke tetangga, jangan biar saya habisin aja. Insya Allah ini nikmat. Tapi inilah sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghormati, mencintai istri dengan apa? Dengan tatapan, pandangan, perilaku, sikap, watak dan karakternya. Dan kalau kita mengerti dan memahami bahwasanya istri kita nih baperan, istri kita nih bisa ribut gara-gara makanan kayak gini, maka kita harus bujuk rayu dengan kalimat-kalimat yang bagus, kalimat yang baik. Oh enak kok, Masya Allah, Alhamdulillah ini enak. Mungkin bagi orang lain gak enak karena kamu istri saya, jadi enak. Intinya seperti itu.
Ya kan? Intinya adalah memuji dulu dan menghormati dulu dengan penghormatan yang baik. Tetapi kalau misalkan ditanya, ini enak gak? Kalau bisa, nah kalimatnya bagus nih dari Kang Midat. Kalau bisa ini agak lebih manisan dikit gitu. Iya, Atau ini tambahin kalau bisa garamnya dikurangin dikit. Kalau nggak Iya. tanya, beli garamnya di mana? Kayaknya ada yang salah sama Mungkin garamnya nih. garamnya ini yang salah. Jadi ada kalimat-kalimat yang baik, ada kalimat-kalimat yang bagus untuk apa? Untuk menjawab daripada setiap jawaban yang akan disampaikan oleh istrinya. Agar apa? Istrinya tidak tersinggung. Iya, betul. Khiyarikum linisa'ihim. Berbuat baiklah kamu terhadap istrimu. Dengan kata-kata, ucapan, dan perbuatanmu. Untuk apa? Itu untuk mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah suami di rumah berbuat baik terhadap istrinya. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Ya Allah, Masya Allah. Jadi berbeda-beda ya. Kita tidak bisa mengaplikasikan apa yang dilakukan Ustadz Maulana. Kita juga Betul. Kartika, kajian beda-beda. Betul, Kita yang lebih beda-beda. paham ya. Masya Allah. Baik, terima kasih Habib penjelasannya. Penting banget nih ilmu baru nih. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai dosa-dosa suami yang jarang nih dipahami nih. Ustadz Syam Alfa nih izin bertanya Iya. nih. Ini gimana nih ya hukumnya kadang ada nih istri yang meminta bekerja atau misalnya suaminya nyuruh istrinya kerja karena misalnya ekonominya kurang dan ternyata gaji istrinya itu lebih besar daripada suaminya gitu. Nah ini gimana nih menurut sudut pandang Islam nih? Mohon penjelasannya guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Habib Ismail, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Kalau bahasanya memerintahkan, menyuruh istri bekerja, maka salah atau keliru. Karena yang hendak mencari dan memberi nafkah adalah suami. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. Kalau memerintahkan dilarang, tapi kalau mengizinkan bisa jadi. Kenapa? Karena ternyata suami yang wajib untuk menafkahi. Kalau istri mencari nafkah dan memberi nafkah pun hitungannya adalah sedekah, bukan kewajiban bagi sang istri. Kemudian yang kedua yang perlu kita garis bawahi, setiap manusia mempunyai kebutuhan dan keperluannya masing-masing. Ada yang dari suaminya, ternyata dari suaminya tidak mencukupi. Maka sang istri boleh meminta izin kepada suaminya dan suami boleh untuk mengizinkannya. Yang salah dan keliru, karena hari ini kita bahas dosa-dosa ya. Dosa suami yang jarang disadari. Yang jarang disadari. Yang pertama, ketika suami mengizinkan istrinya bercampur baur dengan non mahram di tempat kerjanya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, mengizinkan istrinya keluar tanpa yakni menutup auratnya. Kalau suaminya yang memerintahkan dan mengizinkan, berarti suaminya pun ikut turut terlibat dalam dosa-dosa tersebut. Yang ketiga, karena bekerjanya disebabkan bukan kebutuhan melainkan karena nafsu ambisi. Banyak yang mohon maaf, banyak yang suaminya sudah berkecukupan sebenarnya. Tapi angan-angan dan ambisi ini terlalu besar. Pengen ya kalau rumahnya lebih gede gimana ya, enak kali ya. Enak ya kalau mobilnya ada 3, enak ya kalau ini banyak, Ambisi duniawi yang membuatnya akhirnya melupakan kewajibannya dalam rumah. Yakni melanggar norma-norma agama. Akhirnya istrinya ikut bekerja. Udahlah kamu kerja aja. Kalau kamu kerja juga kita bisa beli mobil lagi. Kalau kamu kerja juga kita bisa beli rumah lagi. Ambisi duniawi, bukan kebutuhan. Berbeda cerita ketika suaminya tidak mampu, sakit misalnya. Sebagai seorang istri, saya tidak mau meninggalkannya, saya setia bersamanya. Biarlah saya yang bekerja, dia di rumah karena keadaannya seperti itu. Maka itu bagus, subhanallah, bukan dosa tapi pahala bagi sang istrinya. Tapi kalau suaminya yang bilang, udahlah kamu kerja aja mah, biar kita ada tambahan nih, biar lumayan nih buat tabungan nih, bisa nambah rumah lagi, bisa nambah mobil lagi. Nah ini
yang keliru. Kenapa? Karena ternyata meninggalkan kodratnya sebagai istri. Subhanallah. Maka Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari anak kecil, pertumbuhannya itu tidak akan pernah terulang. Jangan sampai terlewat masa-masa kecil anak-anak kita. Jangan sampai terlewat bagaimana kita mendidik mereka huruf Al-Quran, bagaimana mendidik mereka bacaan Al-Fatihah sehingga menjadi pahala jariah untuk kedua orang tuanya. Apatah lagi seorang ibu disebut sebagai Al-Madrasatul Ula, sebuah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Maka istri boleh bekerja, suami boleh mengizinkan istri bekerja dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Wallahu ta'ala alam. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya. Kenapa mukanya begitu? Ditekuk lagi gak semangat. Gak apa-apa Ustadz, ini tadi istri baru ngirimin list buat belanjaan. Aduh dimasukin keranjang banyak banget. Masya Allah. Aduh. Istrinya mau belanja? Iya mau belanja-belanja. Bukan, harusnya kan senang. Kalau Mikdad itu kan. Loh kok malah, iya tapi kan masalahnya emang. Hati-hati. Kalau istri mau belanja, kasih belanja lah dia. Emang kenapa? Bisa jadi dosa. Astagfirullahaladzim. Iya. Kalau istri minta belanja, minta beli tas baru. Waduh ini gawat nih, bahaya nih. Ini bisa jadi dosa nih. Bisa jadi dosa. Coba. Kalau apa tuh? Kalau kita bahas sekarang. Oh gitu. Nanti salah paham. Kita bahas setelah yang satu ini. Tetap di Islam Seindah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Oh bisa jadi dosa ya? Kalau kita bahas.